Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Wisnu Winata, Kepala SD YPK Immanuel Kamisabe, Kabupaten Sorong Selatan. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan terkait praktik baik saya sebagai kepala sekolah. Praktik baik ini kami beri judul Aksara dan Angka yang menghidupkan karakter, penguatan literasi dan numerasi sebagai jalan mewujudkan 8 dimensi profil lulusan di SD YPK Immanuel Kamisabe. Di sudut negeri yang jauh di wilayah pinggiran Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, berdiri sebuah lembaga pendidikan sederhana bernama SD YPK Immanuel Kamisabe. Disinilah saya mengabdikan diri sebagai kepala sekolah, memimpin sebuah perjuangan kolektif untuk memastikan setiap anak murid kami mendapatkan haknya dan pendidikan yang berkualitas. Kondisi sekolah ketika saya pertama kali memimpin pada tahun 2022, saya dihadapkan pada realitas yang memprihatinkan. Sebagian besar siswa belum mampu membaca lancar, sementara kemampuan berhitung dasar seperti penjumlahan dan pengurangan masih lemah. Buku bacaan sangat terbatas. Hasil rapot mutu pendidikan SD YPK Immanuel Kamisabe menunjukkan bahwa pencapaian kompetensi literasi dan numerasi masih berada di bawah standar nasional. Selain itu, tantangan yang kami hadapi adalah minimnya fasilitas sarana prasarana dan sumber belajar. Guru masih mengandalkan metode ceramah, sementara siswa cenderung pasif dan kurang percaya diri. Rendahnya motivasi belajar dan kebiasaan siswa. Dinding-dinding kelas masih kosong, belum dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang kaya akan teks dan angka. Minimnya interaksi antara sekolah dan orang tua terkait perkembangan akademik anak sangat terbatas. Kondisi sosial masyarakat yang lebih banyak beraktivitas di hutan dan di kebun menyebabkan dukungan belajar di rumah minim. Lokasi geografis yang terisolasi membuat akses kami terhadap pusat pelatihan, toko buku, dan jaringan profesional menjadi sangat terbatas. Jika mendatangkan narasumber atau mengikuti workshop di kota, membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Keterbatasan jaringan listrik dan sinyal internet juga menyulitkan kami untuk mengakses sumber-sumber belajar digital. Melihat ini, saya menyadari bahwa literasi dan numerasi tidak dapat dibangun secara instan, melainkan harus melalui perubahan budaya belajar yang menyeluruh dan berkarakter. Menghadapi tantangan yang ada, saya bersama para guru merumuskan serangan aksi nyata yang kami sebut Gerakan Tumbuh Bersama Literasi dan Numerasi atau GETAL. Gerakan ini adalah strategi yang mengintegrasikan literasi, numerasi, dan nilai-nilai 8 dimensi profil lulusan. 1. Membangun budaya literasi dan numerasi harian. Dicanangkan program serasi, selasa literasi, dan kegiatan numerasi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari guna menguatkan nilai mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. 2. Guru dilatih untuk menyiapkan nilai-nilai iman, gotong royong, dan kebinekaan dalam setiap kegiatan literasi dan numerasi. 3. Gerakan pojok membaca dan dinding numerasi kreatif dari bahan daur ulang guna menumbuhkan nilai kreativitas, rasa cinta lingkungan, dan tanggung jawab. 4. Program Bengkel Baca, kegiatan pembinaan membaca dan berhitung secara rutin. 5. Kami tidak lagi membiarkan dinding kelas kosong. Kami menempelkan hasil karya siswa, poster-poster alfabet, tangga perkalian. 6. Ragam literasi untuk membangun karakter dan kreativitas dalam program Bulan Bahasa. Guna menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, memperkuat budaya literasi baca tulis, numerasi, digital, dan budaya di lingkungan. 7.
Kepala sekolah menjalin komunikasi aktif dengan orang tua dan tokoh masyarakat untuk mendukung gerakan literasi. 8. Pemanfaatan teknologi digital secara kontekstual. Kami membeli mesin genset dan alat Starlink guna mendukung digitalisasi. Setelah lebih dari 1 tahun kami menjalankan gerakan Getar, kami mulai melihat buah dari kerja keras kami. Perubahan tidak terjadi secara instan, namun progresnya nyata dan terukur. Numerasi bisa diadakan itu supaya anak-anak bisa berkunjung ke taman gitu. Boleh lah itu ya. Di kita kan pojok membaca itu ada, gitu ya, itu kan untuk literasi. Itu numerasi. Nah, mungkin dia di dalam kelas bisa berdampingan, gitu, berdampingan, tetapi dikhususkan untuk numerasi kayak tinggi badan, siap. Terus mungkin penjumlahan atau mungkin dalam pohon, terus nanti situ anak-anak bisa menulis atau menyebutkan angka-angka. Dampak positif yang terlihat nyata, adanya peningkatan kemampuan dan minat siswa. Hasil asesmen formatif menunjukkan peningkatan yang signifikan. Presentasi siswa kelas rendah yang sudah lancar membaca dan berhitung meningkat dari sekitar 40% menjadi 75%. Siswa kelas tinggi menunjukkan pemahaman bacaan yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya hasil asesmen literasi sekolah dan hasil rapot mutu pendidikan. Adanya perubahan budaya sekolah, di mana atmosfer sekolah menjadi lebih hidup dan positif. Pojok baca tidak lagi sepi, lingkungan belajar semakin berwarna. Diskusi di antara para guru menjadi lebih fokus pada strategi pembelajaran dan perkembangan siswa, bukan lagi sekedar urusan administratif. Adanya transformasi praktik mengajar guru, di mana para guru kini lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran yang kontekstual dan berorientasi karakter. Meningkatnya keterlibatan orang tua, hubungan antara sekolah dan orang tua menjadi lebih harmonis dan kolaboratif. Mereka mulai sadar bahwa mereka adalah mitra penting dalam pendidikan anak-anaknya. Budaya gotong royong dan tanggung jawab tumbuh karena kegiatan dilakukan bersama secara rutin. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu. Nilai rapot mutu sekolah pun meningkat. Ini menunjukkan keberhasilan dalam implementasi program penguatan literasi, numerasi, dan budaya positif lingkungan sekolah. Selain peningkatan akademi, perubahan paling bermakna adalah terbentuknya perilaku siswa yang mencerminkan dimensi profil lulusan atau yang dulu disebut profil pelajar Pancasila. Beriman dan berakhlak mulia melalui kegiatan refleksi dan doa dalam literasi pagi. Mandiri karena terbiasa membaca dan menyelesaikan masalah tanpa tergantung guru. Kolaborasi dalam kegiatan kelompok literasi numerasi. Bernalar kritis melalui diskusi isi bacaan dan penyelesaian masalah kontekstual. Kreatif dalam membuat karya tulis dan alat numerasi dari bahan lokal. Kewargaan, cinta tanah air melalui cerita rakyat dan nilai-nilai budaya daerah dalam bahan bacaan. Kesehatan melalui pembiasaan literasi sehat pagi dan juga komunikasi melalui kebiasaan berkomunikasi positif di sekolah. Praktik baik di SDYPK Immanuel Kamisabi menunjukkan bahwa sekolah di daerah pinggiran dengan tantangan yang kompleks pun dapat menjadi teladan perubahan jika dipimpin dengan visi, semangat, dan hati. Melalui integrasi penguatan literasi, numerasi, dan budaya positif, sekolah berhasil membangun generasi pelajar yang sehat, literat, numerat, dan berkarakter sesuai dimensi profil lulusan pelajar Pancasila. Pelajar yang siap menghadapi tantangan zaman dengan pikiran terbuka, hati bersih, dan semangat gotong royong. Mau bilang terima kasih banyak telah memberkati Tanah Kamisabi dan kita semua saudara dan sahabat-sahabat Kamisabi.